Tapi sebelum ini kita buka dulu dengan doa pembukaannya yang akan dibawakan oleh Saudara Christian. Silakan, Bro. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dari pagi sampai malam hari ini kami boleh beraktivitas. Terima kasih juga kami boleh bersatu, berkumpul dalam persekutuan doa ini, walaupun dalam media online, virtual, tapi kami yakin dan percaya ini merupakan kasih karunia Tuhan, merupakan rencana Tuhan bagi hidup kami. Biarlah persekutuan doa ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati setiap pelayan yang melayani, berkati juga pembawa firman yang akan membawakan firman. Biarlah semuanya ini boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan, dan biarlah persekutuan doa ini boleh jadi sesuai dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Ya, tidak terasa ya, kita sekarang sudah masuk pertengahan tahunnya, bulan Juli. Tadi ya kita pikiran udah bulan tahun 2021 ya, sekarang udah 2021 pertengahan lagi ya. Sebentar lagi Natal lagi ya, sebentar lagi ini, tidak terasa ya, tahun demi tahun, tapi kita harus mengucap syukur ya selalu pada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, bahwa segalanya itu dengan seizin Dia ya, segala kejadian maupun apa ya, kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan dengar dulu penyembahan ya, lagu dulu. Ya, silakan, Pak. Kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan berjumpa bila melayani Tuhanku. Kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai
sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila melayani Tuhanku. Ya, demikian lagunya ya, kesukaan melayani. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Jim Patimahu dengan tema sukacita melayani Tuhan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Coach James yang sudah memimpin ibadah persekutuan doa ini. Baik, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah sukacita melayani Tuhan. Ya, karena beberapa waktu belakangan ini, khususnya di bulan Juli ini, kita akan membahas tentang pelayanan. Pada hari ini kita akan fokus dalam sukacita pelayanan. Mari sebelumnya kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan sekali lagi kesempatan bagi kami untuk kami boleh sama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan terutama ketika kami boleh membahas tentang pelayanan yang boleh Tuhan masih titipkan dan percayakan di dalam setiap kehidupan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap ibadah dan juga setiap pelayanan. Dan sekalipun kami tidak bisa melayani di gereja, tetapi Tuhan masih mempercayakan kami melayani baik di rumah tangga kami, baik di keluarga, baik di tempat pekerjaan, maupun di manapun Tuhan percayakan kami. Biarlah kami boleh menjadi terang garam, bahkan saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah sukacita melayani atau sukacita di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ya, kita kalau bersukacita itu biasanya ada hal-hal yang atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, betul ya? Mungkin itu ulang tahun atau mungkin wedding anniversary atau mungkin kita baru mendapatkan anak ataupun baru mendapatkan cucu, atau kita mungkin naik jabatan atau mungkin kita dapat bonus di dalam pekerjaan kita, gitu ya. Nah, hari-hari belakangan ini khususnya ketika di dalam masa-masa pandemi, ya, sukacita itu
katanya ya bisa menambahkan imun kita ya, ketika kita mungkin sedang sakit ataupun ketika kita sedang tidak enak badan ya. Sukacita itu penting ya. Konon katanya kalau kita sedang sendu, sedang sedih ya, sedang upset gitu ya, katanya disarankan untuk makanlah coklat ya. Itu bisa menambah hormon sukacita. Nah, sebenarnya apa sih yang mau dikatakan Alkitab tentang sukacita? Ya, sukacita adalah sesuatu hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, diperintahkan oleh Tuhan. Seperti misalnya di dalam Mazmur 32, baitnya yang ke-11 dikatakan bahwa bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah. Hai orang-orang jujur. Atau di dalam 67 ayat yang ke-5, ya, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Atau 37 bait yang ke-4, bergembiralah karena Tuhan. Atau dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam Lukas 10 ayat yang ke-20, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya. Kalau dari Rasul Paulus mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Ya, jadi ketika sebuah sukacita itu diperintahkan oleh Tuhan, maka sebuah pelayanan yang adalah sebuah kehormatan, kesempatan, bahkan Tuhan menginginkan kita menjadi pekerja-pekerja yang berkenan di hati Tuhan, maka kita seharusnya bersukacita sekalipun ketika kita melayani. Ya, melayani itu bersuka. Ya. Rasanya aneh ya, melayani tapi bersuka gitu ya, bersukacita tapi kita melayani. Ya. Kalau dunia mengatakan bahwa saya suka kalau saya dilayani, ya, itu dunia mengatakan demikian. Ya. Happiness being served. Ya. Kita kalau dilayani, ya kita bersukacita. Customer is the king. Pelanggan itu adalah raja. Kalau raja ya harus dilayani. Ya. Tetapi tidak. Ya, Alkitab mengatakan konsep yang terbalik dari dunia. Alkitab mengatakan bahwa melayani adalah sebuah sukacita. Ya, kita senang ketika kita melayani. Filipi 4 ayat yang keempat tadi sudah dinyatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, maka malam hari ini kita akan belajar dari surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Ya. Dari dalam penjara Rasul Paulus menulis surat Filipi ini. Ya. Saudara, selama saya melayani Tuhan, ya, saya melihat bahwa ketika jemaat, saudara, atau mungkin keluarga saya, ataupun saya sendiri gitu ya, ketika mungkin saya lagi sakit gitu ya, atau kita lagi sakit, kita lagi berduka, kita lagi mengunjungi orang-orang yang sedang di dalam penjara gitu ya, biasanya mereka itu sakit, ya, berduka. Biasanya mereka itu merasa bahwa mereka itu nggak bebas di dalam penjara. Ya. Selalu merasa bahwa orang yang di luar itu ya, kalian semua kira-kira gitu ya, harus berempati terhadap saya, memperhatikan saya, berfokus pada saya. Karena saya ini sedang ada masalah, saya sedang sakit, saya sedang berduka, saya sedang membicarakan. Ya. Ya, ngapain mungkin Rasul Paulus begitu ya, ngapain pusing-pusing dengan yang namanya jemaat Filipi ataupun jemaat beberapa jemaat yang lain yang dituliskan di dalam surat-suratnya di dalam penjara. Ya. Inilah yang namanya Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaan sekalipun dia berusaha untuk tetap menjadi berkat. Ya, tetap menjadi berkat. Ya, mari kita melihat dari Filipi 2 ya, ayat yang ke-12 sampai 30. Mungkin Bapak Ibu Saudara mau mempersiapkan Alkitabnya, mau melihat di dalam Alkitab ya, Filipi 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ya, Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-30 ya.
Rasul Paulus mengatakan demikian ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14 mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, supaya aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku, kata Rasul Paulus. Ayat 19, tetapi dalam Tuhan Yesus ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Ayat 20, karena tidak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Ayat yang ke-24, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ayat 26, memang benar, ya, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Ayat 28, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila aku melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ya, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan serta boleh dapat mengerjakan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, di dalam kenyataan kehidupan kita keseharian, ya, seringkali kita itu merasa bahwa ada hal-hal yang nggak adil gitu ya dalam kehidupan kita. Ya, hal-hal yang tidak adil, yang tidak fair gitu ya, yang tidak seimbang terjadi, membuat kita itu bereaksi marah, frustrasi, kecewa, karena kita itu merasa apa yang kita terima itu nggak seimbang dengan apa yang sudah kita kerjakan dan kita sudah lakukan buat orang lain. Ya, kita merasa
terlalu banyak menolong, ya, memberi perhatian kepada orang lain, tetapi justru orang itu tidak menghargai dan terus menuntut sesuatu dari kita, yang akhirnya itu akan membuat kita itu jadi resah gitu ya, kita nggak rasa damai, nggak rasa happy, nggak rasa bahagia gitu ya. Baik di rumah ya mungkin kita sudah terlalu banyak berkorban, tetapi mungkin pasangan kita, anak-anak kita itu tidak melihat semuanya itu dan tidak membalas dengan seimbang ya kasih dan juga pengorbanan kita. Atau mungkin ketika kita di kantor ya ada orang-orang yang merasa bahwa dia sudah terlalu banyak berkorban, bekerja tanpa pamrih, tidak hitung-hitungan. Tapi kenapa atasan ya, majikan atau bos gitu ya tidak menghargai dia dan hanya mementingkan keuntungan bos sendiri gitu ya, sehingga akhirnya dia menjadi kesal dan juga menjadi kecewa ya. Nah, bukan saja dalam keluarga ataupun dalam pekerjaan, tapi juga mungkin di dalam pelayanan ya. Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang menyimpan hurt feeling gitu ya, perasaan yang sakit gitu ya. Jadi terkadang itu kita tuh nggak puas gitu ya. Kita itu harus terus selalu ya di dalam prinsip kita melayani ya. Kita melayani itu bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang kita layani ya. Apakah sebagai pelayan-pelayan Tuhan ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu mengasihi teman-teman kita, sesama jemaat Tuhan ya, dengan motivasi yang jujur, memperhatikan mereka bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga kita itu melayani, kita mengasihi mereka, menggembalakan mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh tidak boleh mempunyai motivasi untuk mendapat sesuatu dari orang lain bagi diri kita sendiri. Ya. Namun tidak sedikit juga pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu yang melayani Tuhan dengan motivasi yang murni. Ya, sekalipun dalam lubuk hatinya itu menyimpan ada perasaan luka, perasaan sedih, perasaan pahit di dalam pelayanan. Sehingga merasa terlalu banyak berkorban, baik itu korban waktu, korban tenaga, korban perhatian, korban perasaan, tetapi nggak mendapat hal yang setimpal dengan dari orang-orang yang dilayani dari jemaat, kira-kira gitu ya. Ya mungkin kita harus merasa sedih, prihatin dan mengakui bahwa betapa sering orang-orang yang melayani dan mencintai jemaat dengan dedikasi yang murni, dengan hati yang tulus, dengan kasih yang sungguh-sungguh, akhirnya mereka kecewa, ya, mereka terluka, ya, karena orang-orang yang pernah mereka layani tidak menyatakan ekspresi apresiasi gitu ya, rasa terima kasih dan juga segala kasih perhatian yang sudah mereka berikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang hatinya itu merasa pahit, yang merasa bahwa semua pengorbanan itu dilupakan begitu aja oleh jemaat Tuhan, oleh mereka yang sudah dilayani, yang tidak diingat, ya, tidak menghargai pelayanan yang sudah dikerjakan. Saudara, Paulus melihat fakta dan juga kenyataan ya, seperti yang sudah terjadi di dalam pelayanannya dan juga relasinya dengan jemaat yang ada di gereja Filipi. Karena di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ya Rasul Paulus dengan terbuka menyatakan perasaan hatinya ya terhadap mereka. Ya, sebab kamu itu ada di dalam hatiku. Ya, kamu itu ada di dalam hatiku. Ya, jadi itu pernyataan dari Rasul Paulus. Ya. Ya mungkin ketika menuliskan suratnya itu sekalipun di dalam penjara, sekalipun mungkin tangan dan kakinya terbelenggu, tetapi dia tetap menyatakan bahwa jemaat Tuhan, jemaat Filipi itu ada di dalam hatinya Rasul Paulus. Di dalam pengalaman bagaimana terbentuknya ya, jemaat atau gereja di Filipi itu bisa kita lihat bahwa mereka itu begitu dekat dengan Rasul Paulus.
Saudara, gereja Filipi itu ada setelah Rasul Paulus itu mengabarkan Injil di kota mereka, yaitu di kota Filipi. Ya, karena Rasul Paulus itu pergi ke menyeberang, ya, dia melintasi lautan yang atau dia berangkat atau bertolak dari Asia Kecil, dia masuk ke daratan Makedonia, dia masuk ke daratan Eropa, dia masuk ke daerah yang mungkin asing bagi dia. Dan saudara, kota yang pertama yang didirikan di dalam atau sebagai jemaat atau sebagai gereja yaitu adalah kota Filipi. Gereja Filipi itu ada setelah Rasul Paulus itu mengabarkan Injil di kota Filipi. Paulus itu ditangkap, ya, kalau saudara baca dari Kisah Rasul pasal yang ke-16, ya, Paulus itu ditangkap, dipukuli habis-habisan, ya, dibelenggu di dalam penjara, ya. Lalu kemudian Paulus itu memberikan seluruh hatinya, seluruh cintanya kepada jemaat di Filipi. Hati dan cintanya itu seperti seorang gembala kepada domba-dombanya, seperti seorang ibu yang memberikan cinta kasihnya kepada anak-anaknya. Namun bagaimana dengan kasih dan perhatian jemaat Filipi kepada Rasul Paulus sendiri? Saudara, kalau kita bandingkan dengan Filipi 2 ayat yang ke-30, untuk memenuhi apa yang masih kurang, ya, untuk memenuhi apa yang masih kurang dari pelayananmu kepadaku. Saudara, ayat ini begitu penting untuk kita pahami dan kita mengerti baik-baik. Saudara, Tuhan itu seperti menuntun, memimpin Rasul Paulus untuk menuliskan kalimat-kalimat ini. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-30. Untuk memenuhi apa yang masih kurang dari pelayananmu kepadaku. Bukan sebagai satu curahan hati pribadi atau curcol gitu ya. Atau mungkin dia baper kira-kira gitu ya. Tetapi supaya gereja dan juga anak-anak Tuhan itu belajar bagaimana berhubungan, berinteraksi dengan hamba Tuhan atau antar hamba Tuhan dan jemaat, hubungan yang sepatutnya. So, Rasul Paulus di sini bukannya komplain, bukannya mengeluh ya terhadap perlakuan jemaat di Filipi terhadapnya, tetapi Tuhan itu menuntun Paulus, memimpin Paulus untuk menuliskan hal tersebut sebagai satu fakta kenyataan ya bahwa sampai saat ketika Rasul Paulus menulis hal itu ya, jemaat Filipi itu masih kurang mengasihi dan juga melayani Rasul Paulus sebagaimana Rasul Paulus mengasihi dan juga melayani mereka ya. Dari Filipi 4 ayat yang ke-10 ya, di situ dikatakan bahwa aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Kita bisa lebih menduga dan juga mencoba mengerti apa yang ada di dalam interaksi jemaat terhadap Rasul Paulus, jemaat Filipi. Aku sangat bersukacita bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu itu bertumbuh kembali. Berarti ada satu masa, satu waktu, satu periode di mana pikiran dan juga perasaan jemaat Filipi terhadap Rasul Paulus itu tidak bertumbuh. Ya. Jadi setelah beberapa waktu kemudian ya, kasih dan juga perhatian jemaat itu muncul kembali. Ya, sehingga mereka itu kemudian mengutus seorang bernama Epafroditus ya, untuk datang kepada Rasul Paulus sambil menitipkan mungkin persembahan uang kepada Rasul Paulus. Dan juga Paulus melihat apa yang sudah mereka kerjakan itu sebagai satu ekspresi kasih jemaat Filipi. Setelah sekian lama mereka itu tidak menyatakan perhatian dan kasih terhadap Rasul Paulus. Nah pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, kita bisa saja menduga, kita bisa saja berasumsi ya bahwa setelah Rasul Paulus pergi meninggalkan kota Filipi, meninggalkan gereja yang sudah dibentuknya, pergi melayani di berbagai tempat yang lain, datanglah pengkhotbah-pengkhotbah yang mungkin lebih hebat, cara khotbahnya lebih berkarisma, perkataan-perkataannya, dan juga mungkin pribadinya itu luar biasa pengaruhnya.
ya, menarik begitu banyak pengikut sehingga banyak jemaat Filipi itu yang tertarik pada orang-orang yang baru begitu ya. Dan juga pada saat yang sama mereka itu juga menjelek-jelekan kredibilitas dan mengecilkan pelayanan Rasul Paulus dan menganggap Rasul Paulus itu nggak ada apa-apanya, ya remeh-temeh kira-kira begitu ya, dibandingkan dengan pelayanan mereka orang-orang baru ini ya, sehingga jemaat Filipi itu termakan ya dengan perkataan mereka dan hatinya itu menjadi terbawa arus dan bersikap dingin terhadap Rasul Paulus ya. Sampai setelah beberapa waktu lamanya Rasul Paulus itu dipenjara ya, mereka itu mulai sadar dan mulai tahu ya bahwa mereka itu sudah dipengaruhi oleh hasutan-hasutan yang negatif dari pengkhotbah-pengkhotbah yang baru datang, yang berkarisma, yang hebat dengan kata-kata yang manis-manis ya. Dan juga akhirnya mereka kembali mengasihi Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus dengan terbuka menyatakan bahwa selama ini perhatian dan juga pelayanan jemaat Filipi terhadap dia itu masih kurang. Ya. Mereka mengabaikan dan tidak mengerjakan bagian mereka untuk mendukung Rasul Paulus. Ya, baru sampai di surat ini Rasul Paulus mengatakan hal yang sedemikian ya. Aku sangat bersuka cita bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu itu bertumbuh kembali. Dan yang menarik adalah bagaimana Rasul Paulus itu bereaksi terhadap hal itu tuh tidak dengan kepahitan, tidak dengan kemarahan, tidak dengan kekecewaan. Tetapi sebaliknya Rasul Paulus memakai hal itu untuk memberikan satu prinsip yang membimbing kita, ya, gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan ada, itu bagaimana menjadikan bahwa pelayanan itu membawa satu sukacita yang indah. Ya, pelayanan itu membawa satu sukacita yang indah, lepas dari sikap dan hal yang mungkin bisa kita alami dan juga bisa kita hadapi. Ya. Karena di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 yang dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu karena Allah yang mengerjakannya. Allah yang mengerjakan. Saudara, ayat ini penting karena ini menyatakan satu fondasi, satu dasar, satu basic yang untuk mengingatkan kita bagaimana konsep keselamatan itu diterapkan dalam kehidupan kita. Ya, dalam Kristus keselamatan kita itu safe and secure adanya. Safe and secure adanya. Ya. Keselamatan kita itu terjadi bukan karena kita bekerja keras. Bukan karena upaya dan juga usaha kita menjadi orang yang baik. Bukan karena jasa pelayanan kita semata-mata bukan karena jasa dan juga karena pelayanan kita. Tetapi itu semua hanya karena anugerah Tuhan, ya, kita boleh ditebus dan juga diselamatkannya. Ya. Jangan berpikir karena kita sudah diselamatkan, karena anugerah, dan itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan dan juga kelakuan kita. Maka kalau begitu kita menjadi orang Kristen, sekali selamat tinggal, menikmati berkat Tuhan. Tidak perlu pikir bagaimana hidup bersaksi bagi Tuhan dan menjadi terang. Ya, itu adalah satu sikap yang salah, yang tidak benar, yang keliru. Ya. Maka Rasul Paulus mengingatkan dan menyatakan, ya, nyatakan dan buktikan kepada orang yang belum percaya, orang luar, bahwa keselamatan kita itu sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita. Ya. Lakukan setiap saat dengan takut dan gentar. Bukan seolah-olah keselamatan kita itu bisa hilang. Dan kita harus berjuang membuktikan dan juga menyatakan bahwa kita itu tidak mau menjadi orang Kristen yang main-main. Tetapi menjalani hidup yang suci, yang saleh, bersaksi. Supaya orang tahu bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Nah, namun Rasul Paulus mengingatkan bahwa jangan hanya pada waktu aku ada di tengah-tengah kamu. Ya, artinya jangan hanya giat menjadi orang yang suci, orang yang saleh, orang yang baik supaya dilihat oleh orang lain. Ya. Waktu Rasul Paulus tidak hadir di tengah-tengah mereka, tetap buktikan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya.
Nah, di pihak lain kemudian Rasul Paulus itu memberikan satu prinsip-prinsip yang jelas. Ya, kalau engkau bisa melakukan hal-hal yang baik, kalau engkau bisa mempunyai hati yang berbeban dan berkorban dalam pelayanan, kalau engkau bisa mengerjakan semuanya itu dengan indah, dan segala buah spiritual, segala buah rohani itu bisa keluar dari dirimu. Nah, hati kita bisa dijaga dengan ayat-ayat ini. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu segala keinginan dan usahamu. Semua yang baik yang keluar dari hidup kita, itu bukan dari diri kita sendiri. Itu bukan jasa kita. Tetapi itu adalah karena kerelaan Allah berkarya di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita menjadi orang yang percaya, hidup kita bukan lagi milik kita. Segala yang ada pada kita, segala sumber, segala kemampuan, segala karunia, segala bakat, segala talenta, waktu, kesempatan, kekayaan, resources yang kita punya, itu bukan lagi milik kita sepenuhnya. Sehingga kita boleh mengerjakan dengan indah setiap panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Berkorban dan memberikan apa yang ada pada kita. Saudara, hati kita senantiasa harus dijaga oleh satu konsep anugerah Tuhan. Allah lah yang mengerjakan anugerah Tuhan. Ya. Jadi itulah artinya bahwa kita belajar berteologi, kita mengisi diri kita dengan pengertian, pemahaman akan firman Tuhan. Dan olehnya kita itu dibimbing, diarahkan untuk menjalankan hidup kita, kesehari-hari kita, keseharian kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Pengertian dan juga pemahaman akan firman Tuhan ini membimbing hati kita, menuntun pikiran kita, dan membawa seantero hidup kita, supaya kita itu mempunyai satu reaksi yang indah, ya, berdasarkan kepercayaan kita akan siapa Tuhan, apa artinya keselamatan, apa artinya anugerah di dalam hidup kita. Siapakah Kristus yang boleh menjadi contoh, teladan bagi hidup kita. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Dan itu harus nyata dan dinyatakan di dalam hidup kita. Dan inilah prinsip pelayanan yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Filipi dan juga kepada seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi. Kita harus mengerjakan dengan baik. Ya, kita harus melakukan segala sesuatu karena Allah lah. Karena Allah lah yang membuat kemauan dan kemampuan itu ada pada kita. Itu sebabnya kita bisa melihat kenapa Rasul Paulus itu penuh dengan sukacita. Kita bisa melihat reaksi hati Rasul Paulus ya, terhadap kasih dan juga perhatian jemaat Filipi kepadanya. Saudara, di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa hal ini kukatakan bukan karena aku kekurangan, tetapi aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, Rasul Paulus tidak bersandar kepada pemberian, kepada persembahan uang yang dibawa Epaphroditus dari jemaat Filipi. Dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang mencukupkan. Pada waktu Rasul Paulus kekurangan, Rasul Paulus merasa susah, dia boleh bersuka cita. Tuhan menjawab, Tuhan memberikan melalui kehadiran Epaphroditus dan persembahan dan jemaat Filipi berikan. Bisa dia pakai untuk mencukupi biaya kehidupannya, pelayanannya, mungkin di tempat-tempat yang lain, dan juga kepada hal-hal yang lain. Dan itu membuat hatinya itu berlimpah dengan sukacita. Tetapi Rasul Paulus menyatakan prinsip hidupnya ini penting. Dalam kekurangan, dia belajar mencukupkan diri. Dalam kekurangan dia mencukupkan diri. Dalam kelimpahan dia belajar mencukupkan diri. Dan ada aspek yang jauh lebih penting daripada pemberian itu. Yaitu bukan karena pemberian itu telah menguntungkan Rasul Paulus. Tetapi justru pemberian itu menghasilkan buah-buah yang makin memperbesar keuntungan bagi jemaat
yang memberi persembahan tersebut. Itu dicatat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-17. Karena janji Allah ya memelihara dan mencukupkan orang yang baik hati, ya, memberi melalui pemberian, ya. Dan pemberian itu adalah memuliakan Allah. Nah, lihat ya. Jadi bukan diutamakan, bukan pemberian, bukan hadiah, bukan persembahan uang tersebut. Tetapi itu justru memperbesar keuntungan bagi jemaat Filipi sendiri. Lalu kemudian di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, Filipi 2 ayat yang ke-11, ayat yang ke-13. Ada satu kalimat yang memberikan pengertian bahwa Allah itu menciptakan manusia supaya manusia itu memuliakan Allah, menikmati Allah di dalam hidupnya. Dan itu adalah kepercayaan kita. Nah, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan Allah menyelamatkan kita? Ya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan dan kesukaan bagi Tuhan. Itu sebabnya Allah bekerja di dalam hidup kita, memberikan gairah, cinta kasih Tuhan itu memberikan kebaikan di dalam hidup kita, dalam hati kita, dan juga pengorbanan yang mungkin kita sudah kerjakan. Dan itu bukan jasa kita, tetapi itu adalah untuk kesukaan Allah. Itu untuk kemuliaan Allah. Sehingga dari situ kita bisa menikmati sukacita dengan Allah, bersama dengan Allah. Karena disitulah kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, bersyukur kalau Tuhan yang boleh memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kita untuk kita boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan masih percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh terus-menerus bersukacita ketika kita boleh melayani Tuhan. Sukacita di dalam melayani. Kalau dunia mengatakan bahwa yang dilayani itulah yang bersukacita, itulah yang menikmati. Tetapi justru Alkitab menyatakan sebaliknya, bahwa yang melayani adalah yang bersukacita. Saudara, ada teladan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, Allah Bapa sudah memberikan teladan, Roh Kudus sudah memberikan teladan bagi setiap kita. Dan juga ada teladan hidup yang malam hari ini kita sudah pelajari, yaitu Rasul Paulus. Dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang dengan sukacita kita boleh melayani Tuhan. Dan biarlah hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Minta dengan kasih, Bapak Agus Setiawan boleh menutup kita di dalam doa. Bapak Agus Setiawan. Mari, baik. saudara sekalian, kita berhenti dalam doa ya. Bapak dalam surga, kami bersyukur atas yang indah di malam hari ini. Di tengah segala situasi pandemi yang masih alami, Tuhan masih memberikan pada kami kesempatan untuk kita bersama-sama Tuhan mengadakan persoalan doa di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian kami boleh dengarkan dan nyanyikan. Terima kasih untuk hamba-Mu bahwa pendeta Jembati mau memberitakan firman Tuhan dengan demikian jelas Tuhan. Di tengah segala kesulitan kami, biarlah kami belajar dari Rasul Paulus, kami boleh bersukacita di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Kami tidak lagi melihat segala sesuatu secara jasmania, melihat segala sesuatu secara fisikal, tapi kami boleh melihat Tuhan segala sesuatu yang kami bisa kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun mungkin saat ini keadaan sekeliling kami tidak membuat kami bersukacita Tuhan, dan biarlah kami tetap percaya Tuhan bahwa keadaan kami saat ini jauh lebih baik dibandingkan keadaan Rasul Paulus sudah menuliskan surat di Filipi. Itu Rasul Paulus di penjara Tuhan dengan segala penderitaan yang dialami, tapi dia tetap bisa bersukacita karena sukacita yang dialami adalah spiritual dari Tuhan dan bukan dari dia ini. Adalah kami terus mau belajar Tuhan di malam hari ini. Karena kami juga terus bersukacita yang dari Tuhan. Kami terus mencoba bersukacita dalam pelayanan kami. Kami boleh belajar sebagai Tuhan tapi dahulu belum ada dasar kami bersukacita dalam segala kesulitan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesulitan yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Amin. Thank you, Ko Agus. Ya, sama-sama Pak. Saya kembalikan kepada Ko James. Ya, terima kasih Pak Jim atas firman-Tuhannya. Ya, harus bersukacita ya melayani Tuhan ya, apapun yang ada. Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doanya, kita akan mendengarkan pujian ya, Lord I offer my life. Silakan. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, placing my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess that is not worth living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Ya, sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa kita malam ini, sebelum kita masuk, ada yang mau didoakan sebelumnya? Ada yang mau titip doa? Silakan. Ada? Ya, kalau nggak ada, kita masuk dalam pokok doa yang pertama ya, bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu kita alami dan rasakan. Untuk pokok doa yang pertama ini, saya minta mohon dengan kasih Cice ya, untuk memimpin doa ini. Silakan Cice. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
Syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami sampai saat ini masih Tuhan percayakan untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas anugerah dan kemurahan Tuhan, yang sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, serta kesempatan untuk bersekutu bersama saudara seiman pada malam hari ini di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Biarlah kami semua dapat bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa ini, baik itu di dalam puji-pujian ataupun doa-doa yang kita panjatkan bersama-sama, sehingga segala pergumulan ataupun beban yang kita sedang hadapi dapat menjadi beban kita bersama dengan berseru hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing kami di dalam setiap langkah perjuangan hidup kami. Dan juga kami pun bersyukur dan percaya kepada-Mu, sebab kasih setia Tuhan yang terus melimpah atas hidup kami setiap hari. Biarlah kami dapat senantiasa menyerahkan hidup kami ini pada saat sekarang dan yang akan datang, agar kami beroleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk doa dan permohonan ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Cice. Sekarang kita masuk dalam pokok doa yang kedua ya. Pokok doa yang kedua ini, doakan untuk tenaga medis, para dokter, suster, bidan, mantri, supir ambulans, petugas parkir, petugas catering rumah sakit, baik di puskesmas, rumah sakit, klinik, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lain dalam menangani pasien COVID-19. Agar Tuhan menganugerahkan kekuatan dan memberikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Untuk pokok doa ini, saya mohon dengan kasih Ko Dedi untuk memimpin doa ini. Baik. Silakan Ko Dedi. Ya, mari kita berdoa, teman-teman. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, Bapa. Sampai saat ini kami masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan, dan semangat untuk menghadapi masa-masa pandemi ini. Yang saat ini sudah mencapai 50.000 ya Bapak. Saat ini kami dalam grup ini mau bersehati, memohon kemurahan-Mu ya Bapak. Kami mau berdoa khusus untuk tenaga medis yang menangani COVID-19 ya Pak. Kiranya Bapak mengampuni dosa-dosa kami, bangsa Indonesia, Bapak. Sebab kami tidak tahu apa yang kami perbuat, Bapak. Ampunin kami, Bapak. Kami berdoa kiranya Bapak memulihkan kondisi bangsa kami, ya. Terutama kepada para tenaga medis dan seluruh sarana yang dipakai oleh tim medis, ya, Bapak. Berikan kesehatan dan kekuatan dan kepada semua tenaga ya Bapak, yang sakit disembuhkan, yang kecapean dikuatkan, yang putus harapan dijamah oleh kuasa Roh Kudus Bapak. Khususnya kepada tenaga medis yang menangani pasien COVID-19, baik para dokter, suster, perawat, bidan, mantri, supir ambulans, petugas catering, petugas parkir, baik yang ada di dalam rumah sakit, klinik, atau di puskesmas atau di rumah-rumah isoman yang dalam hal ini tergabung dalam penanganan COVID-19. Kiranya Bapak memberi kekuatan dan kesehatan dan semangat yang penuh dengan kuasa Roh. Dan kiranya semuanya dipulihkan dalam kemuliaan-Mu Bapak. Tutup tenaga medis dengan kuasa darah-Mu Bapak. Semua kuasa kegelapan dipatahkan di dalam nama Yesus. Semua virus dipatahkan di dalam nama Yesus. Semua kuasa roh jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan kami. Bebaskan kami dari yang jahat. Terutama kami doa untuk para medis, tenaga medis dari COVID-19 ya Bapak.
Hanya kepadamu saja Bapa kami berdoa dan berharap. Terpujilah namamu, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ko Dedi. Sekarang kita masuk dalam pokok doa yang ketiga ya. Pokok doa kali ini berdoa bagi petugas pemulasaraan dalam bertugas sesuai standar kerja dan standar kesehatan prosedur bagi jenazah pasien COVID-19. Doakan juga bagi petugas penguburan dan kremasi. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kesehatan mereka. Untuk pokok doa ketiga ini, saya mohon dengan kasih untuk Saudara Yohan ya, berdoa untuk ini. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa bagi petugas pemulasaraan di mana mereka harus merawat jenazah pasien COVID-19 agar memperhatikan standar jenazah COVID ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang menopang setiap mereka agar tetap sehat. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan petugas penguburan maupun petugas kremasi. Biar Tuhan yang memelihara kesehatan mereka, biar Tuhan juga yang memperhatikan protokol kesehatan di mana saat mereka kelelahan dan proses penguburan maupun kremasi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh cinta kasih Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Yohan. Termasuk. Sekarang kita masuk dalam pokok doa keempat ya. Pokok doa keempat ini doakan bagi setiap hamba-hamba Tuhan dan penginjil, misionaris yang melayani acara-acara kedukaan pasien COVID-19, dan juga mereka yang melayani di pedalaman, minim fasilitas kesehatan, agar Tuhan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, terutama terhindar dari paparan COVID-19. Untuk pokok doa yang keempat ini, saya mohon dengan kasih untuk Cicaiha memimpin doa ini. Silakan, Cik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, di kesempatan malam ini kami juga ingin berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, penginjil, juga anak-anak Tuhan yang melayani di dalam pelayanan kedukaan, terutama di masa-masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kasih penyertaan-Mu agar mereka yang melayani tidak sampai tertular COVID-19, terlebih jika ada yang meninggal karena COVID-19. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan imun tambahan bagi mereka. Tuhan Yesus, tolonglah juga untuk para misionaris, mereka yang melayani di pedalaman, di pelosok-pelosok, bahkan di tempat-tempat yang minim fasilitas kesehatan. Tuhan kiranya menolong mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, terutama agar mereka terhindar dari paparan COVID-19. Kiranya Tuhan pun berikan hikmat bijaksana bagi para misionaris, para hamba Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang melayani, agar mereka juga bisa melayani dengan menjaga protokol kesehatan dan di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kalau kami boleh alaskan seluruh doa kami yang sudah sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Cicaiha. Sekarang kita akan masuk dalam pokok doa yang kelima. Sebelum kita masuk dalam pokok doa kelima ini, apa ada yang mau didoakan? Ada? Kalau ada Pak James? Pak James, boleh tolong doakan juga untuk keluarga besar dari adik Pak Haryanto Hartono yang baru saja kehilangan orang yang dikasihi, yaitu Ibu Lindawati. Dan juga tolong doakan acara-acara kedukaan, lalu kemudian
berkaitan juga dengan keluarga Pak Haryanto yang mengadakan perjalanan ke Jawa. Mereka akan mengadakan sanjitan bagi anak kedua dari Pak Haryanto, yaitu Yohan dan juga Dea. Biar Tuhan yang kiranya jaga pelihara setiap mereka di sana. Oke, ada lagi yang mau didoakan? Kalau nggak ada, kita masuk ya. Kelima, dukung dalam doa bagi jemaat GKM Kanaan yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kita ini. Dan juga ditambahkan doa untuk keluarga besar Pak Haryanto ya, acara kedukaan atas berpulangnya adik tercinta, dan juga acara di Solonya ya, di Jawanya, untuk Yohan dan untuk siapa tadi, Dea ya, untuk Dea ya, untuk segala sesuatunya lancar ya. Nah, untuk doa yang kelima ini saya mohon dengan kasih untuk Rosita ya, untuk pimpin doa ini. Silakan Rosita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan beri untuk kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi jemaat GKM Kanaan yang mungkin saat ini sedang terpapar virus COVID-19 yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Berkati setiap mereka Tuhan satu demi satu. Berkati juga setiap obat-obatan atau vitamin yang dikonsumsinya agar bisa membantu dan memulihkan kesehatannya kembali. Jamah dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan seperti semula. Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa bagi keluarga Pak Haryanto dan Ibu Yayang yang mungkin saat ini sedang berduka ya Tuhan. Tuhan berkati supaya keluarga dan seluruh rangkaian acara untuk penguburan kiranya Tuhan yang menolong setiap apa yang menjadi mereka yang sedang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh rangkaian acara dari anak-anak Pak Haryanto dan Ibu Yayang, kiranya Tuhan yang memberkati semuanya dan melancarkan semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, doa kami yang kami alaskan hanya dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Rosita. Sama-sama. Doa yang kelima ini, demikian persekutuan doa kita hari ini ya. Untuk doa penutup atau gimana Pak Jem? Silakan Pak Jem. Untuk doa penutup. Baik, kita akan menutup persekutuan doa malam hari ini ya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa yang susah, khususnya ada beberapa saudara-saudara kami yang juga harus berduka di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya tetap memberikan kekuatan, memberikan pemeliharaan, bahkan kasih dan anugerah Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pujian, penyembahan, dan juga firman bahkan doa yang boleh kami naikkan. Biarlah Tuhan yang kiranya menjawab seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Kami menyerahkan pada malam hari ini istirahat kami. Biarlah Tuhan yang kiranya memberikan istirahat yang terbaik sehingga besok hari kami boleh disegarkan dan kami boleh berkarya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berterima kasih di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jem. Thank you teman-teman, thank you Koje. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. God bless ya. Thank you. God bless. Sehat. Ya, Oma. Ya. Terima kasih Pak Jim. Sama. Yukung, God bless. Oma, Oma Elias, Tuhan berkati. Terima kasih untuk doanya. Oma Yayang, Tuhan berkati. Terima kasih untuk